Hi guys, welcome to my video. This video is a total beginner's guide on how to start playing Dragon Ball FighterZ. I see people are getting interested on playing it, specifically in Indonesia. So for the rest of the video, I will be speaking in Bahasa Indonesia. I'll put a subtitle on the video in case others are interested in it. Hope you guys enjoyed it. Oke, jadi belajar main Dragon Ball FighterZ ya. Sebetulnya sih untuk awal-awal ya paling yang kalian harus tentuin sih karakter yang kalian pilih ya. Ya kalau saran dari gue sih sebetulnya pilih aja karakter apapun yang kalian suka. Ya mungkin dari animenya atau dari komiknya ya gitu. Contohnya misalkan pilih kayak sekarang tuh Goku, Gogeta, Yamcha. Karena siapa yang gak suka Yamcha gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan mau bikin tim yang komposisi bener itu sebetulnya ada hal-hal yang diperhatikan. Misalkan kayak kalau kan karena ini sebetulnya 3 lawan 3, jadi ini sebetulnya team base game. Nah, team base game ini sebetulnya ada role-role yang perlu dilihat. Misalkan dari 3 itu, dari paling depan itu adalah point, mid, sama anchor. Point itu karakter yang bisa ngumpulin meter tanpa harus mengeluarkan meter. Jadi kalau misalkan kita lihat tuh di kiri bawah kan tuh ada meter yang tulisannya masih 0. Nah kalau misalkan kita melakukan combo itu akan nambah meternya jadi 1, jadi 2, maksimal sampai 7. Nah poin itu dia bisa mengalahkan musuhnya dengan mengeluarkan meter seminim mungkin. Untuk mid sendiri dia sama kayak poin, tetapi kita memastikan bahwa dia punya assist yang bagus. Nah di awal saat kalian milih karakter itu kan kalian diberi opsi ya untuk milih 3 dari assist yang dipilih, assist A, assist B, assist C gitu kan. Nah itu kalian bisa pilih yang menurut kalian tuh assist bagus itu yang mana gitu. Nah contoh assist bagus itu seperti apa? Assist yang bagus itu ya yang punya jaraknya jauh, yang bisa bikin musuh diem lebih lama, yang keluarnya cepat. Contohnya ya kayak Kamehameha-nya Yamcha lah ya kalau sekarang ini. Itu kan jaraknya jauh, terus kita bisa langsung maju dan serang gitu kan. Jadi kita bisa maju untuk nyerang musuh tanpa harus ketakutan. Terakhir untuk anchor, kalian mau mastiin kalau dia itu punya assist yang bagus untuk bantu mid sama point, dan karakternya itu bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa maksudnya dia berdiri sendiri itu adalah karena kemungkinan dia akan jadi karakter terakhir yang kalian mainkan, karena mid sama pointnya itu udah mati. Jadi kalian mau mastiin waktu kalian pakai dia tuh punya damage yang bagus, punya jarak serangan yang bagus, punya Dragon Punch, dan lain-lain. Oke, selanjutnya gimana caranya biar bisa menang? Kalian harus bisa ngasih damage gede ke musuh untuk ngalahin. Gimana caranya ngasih damage gede ke musuh? Kalian harus bisa ngelakuin combo. Gimana caranya biar kombonya lancar? Kalian harus belajar ngelakuin kombonya di training dan lancarin eksekusinya. Mungkin kalian sendiri udah pernah cari tahu ya gimana cara ngelakuin kombonya, atau ngeliat di video YouTube, wah ini kombonya bagus ya, cara ngelakuinnya gimana ya gitu. Dan terus kalian telusurin dan terus kalian temu tulisan-tulisan seperti ini. Nah, gimana cara baca tulisan ini? Sebetulnya angka yang muncul di sini tuh adalah arah yang harus kalian pencet untuk mengeluarkan jurus, sedangkan L itu adalah tombolnya yang harus kalian pencet. Misalkan 236L. 236L itu bawah, serong bawah, dan kanan kotak gitu. Jadi asal muasal angka ini tuh sebetulnya berasal dari numpad di keyboard kalian gitu. Jadi referensinya adalah kalau misalkan kalian lihat 5 itu netral, 6 itu maju, 4 itu belakang. Sedangkan kalau L-nya itu sendiri secara urutan ya. Secara urutan tuh L itu kotak, M itu segitiga, H itu lingkaran, S itu X untuk mengeluarkan keyblast gitu. Nah, semoga ini bisa membantu kalian juga ya untuk kedepannya ngebaca notasi-notasi yang muncul di video-video untuk combo-combo. Karena sebetulnya ini notasi yang sering dipakai untuk fighting game, terutama fighting game 2D. Untuk 3D sendiri nanti akan berubah karena emang setiap game punya notasinya masing-masing. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video perkenalan ke Dragon Ball FighterZ. Sebagai tambahan, pelajari lagi karakter yang kalian gunakan karena menurut saya masing-masing karakter di sini unik. Dan pelajari lagi sistem gamenya karena ada beberapa yang menurut saya penting, seperti Keyblast itu kalah dengan Super Dash itu kalah dengan 2H atau bawah lingkaran, dan combo itu bisa dilanjutkan dengan Vanish gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi topik di video selanjutnya ya kalau kalian tertarik.
Oke, thank you untuk yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah gitu. Jangan lupa join di grup Facebook Dragon Ball Fighters Indonesia. Ada juga WhatsApp-nya. Nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Thank you yang udah nonton. Dan oke, bye.